Arif, izin kita mulai nggih Pak nggih. Ya, Ibu. Baik, yang terhormat Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati, Master Education selaku penguji pada seminar RA. Yang saya hormati Pak Arif sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenak Kota Magelang. Yang saya hormati juga Mbak Vera ya sebagai peserta laksana CPNS. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja Mbak Vera presentasi, langsung judul core isu kegiatan ya. Berikutnya nanti diberikan penguatan oleh mentor. Monggo silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Nurul, Bu Nikma, Pak Arif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenankan saya Swastia Vera Setia Nikmah, calon Pranata Humas Ahli pertama dari kantor Kemenak Kota Magelang. Berikut paparan rencana aktualisasi dari saya. Saya izin share screen, ya. Itu saya optimalisasi penggunaan website untuk meningkatkan efektif komunikasi publik dan membangun citra positif di berikut beberapa profil instansi, susunan organisasi, latar belakang. Nah, sebelumnya untuk tampilan website saat ini itu seperti ini. Sebelumnya karena website kami itu mengikuti hosting dari Kanwil, beberapa kali itu sempat down dan kami baru saja mendapatkan akses kembali itu baru-baru ini dan terakhir postingan terakhir itu Maret 2025. Nah, kemudian saya langsung ke core issue, oke, Bu. Dari observasi eh, saya mendapatkan beberapa isu yang perlu dipecahkan. Yang pertama, kurang optimalnya penggunaan website kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan media sosial kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Yang ketiga, belum tersedianya bank konten digital. Keempat, belum efektifnya pengarsipan dokumen dan persuratan. Dan yang kelima, kurang optimalnya sinergi antar seksi. Kemudian saya melakukan analisis isu menggunakan teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Dari 5 isu tersebut didapatkan 3 isu tertinggi, yaitu yang pertama kurang optimalnya penggunaan website kantor Kementerian Agama Kota Magelang dengan nilai 18, kemudian belum optimalnya penggunaan media sosial kantor Kemenak dengan nilai 17, dan belum efektifnya pengarsipan dokumen dan persuratan. Kemudian dari teknik APKL saya menggunakan teknik USG untuk mendapatkan isu yang paling mendesak untuk diselesaikan yang yaitu kurang optimalnya penggunaan website kantor Kemenak Kota Magelang dengan jumlah 15. Kemudian berikut analisis penyebab mengapa penggunaan website kantor Kemenak Kota Magelang itu kurang optimal. Yang pertama, dari segi material itu kontennya masih monoton dan kurang menarik. Kemudian juga masih kurang informasi layanan. Kemudian dari segi metode itu tidak ada jadwal update rutin dan tidak ada promosi atau strategi pengembangan konten. Dari segi mesin atau tools, hambatannya yaitu server hosting itu tidak stabil dan kurang integrasi dengan tools atau sosial media lainnya. Dari sisi manusia atau itu penyebab kurang optimalnya yang pertama karena keterbatasan SDM, karena pengelolanya itu sebelum saya masuk humasnya hanya ada satu dan keterbatasan waktu pengelolaan. Kemudian gagasan pemecahan isu dari core isu tadi, saya merumuskan optimalisasi penggunaan website untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan membangun citra positif di kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Menurut saya saat ini website itu menjadi salah satu wajah dari instansi. Jadi jika isu ini tidak segera ditindaklanjuti, yang pertama, eksposur kantor di masyarakat akan semakin menurun. Yang kedua, rendahnya akuntabilitas dan
transparansi. Yang ketiga, pelayanan dan penyebaran informasi menjadi lambat dan tidak efisien. Yang keempat, kredibilitas dan profesionalisme instansi dipertanyakan. Dan kelima, karena tidak aktifnya website dan kurangnya informasi pada masyarakat itu bisa memunculkan potensi disinformasi dan hoak. Oleh karena itu, isu ini perlu segera ditindaklanjuti. Nah, kemudian eh, dari isu tadi saya menyusun yang pertama melalui kegiatan pertama penyusunan rancangan kerja optimalisasi website. Dengan tahapan yang pertama konsultasi dengan mentor terkait rencana kerja optimalisasi website. Eh, dengan output rancangan kerja. Yang kedua, tahapan kedua mengidentifikasi kelemahan website dan kebutuhan pengoptimalan yang nanti hasilnya adalah laporan evaluasi berisi temuan perbaikan. Kegiatan kedua yaitu penyusunan standar konten website. Yang tahapan pertama yaitu menetapkan pedoman penulisan publikasi digital yang nanti hasilnya adalah dokumen pedoman penulisan publikasi digital dan penyusunan perencanaan dan kalender editorial. Nanti outputnya berupa kalender editorial. Kegiatan ketiga yaitu mulai ke kegiatan inti pengunggahan konten. Tahapan pertama yaitu melakukan pengunggahan konten secara berkala. Outputnya adalah terlaksana pengunggahan konten berita-berita dan penambahan layanan informasi. Yang kedua, integrasi website dengan media sosial dan penerapan strategi cross-posting. Eh, Cross-posting itu yaitu di mana kami membuat satu konten nanti bisa dibagikan di sosial media juga dibagikan di website. Jadi optimalisasi nanti hasilnya optimalisasi strategi cross-posting dan tautan langsung ke akun-akun media sosial. Kemudian saya menambahkan juga tahapan promosi dan sosialisasi website. Harapannya nanti hasilnya adalah peningkatan views dan traffic website. Yang keempat yaitu pengembangan informasi layanan. Jadi untuk website yang saat ini informasi layanannya masih sangat minim dan masih tidak up to date. Nah, nanti dalam tahapan ini yang pertama saya akan memperbarui informasi pelayanan yang nanti menghasilkan fitur layanan informasi yang up to date, mudah digunakan, lebih lengkap dan komunikatif. Yang kedua, mengembangkan dan memperbarui fitur interaktif seperti forum pengaduan. Nanti hasilnya adalah forum pengaduan yang lebih interaktif. Kemudian kegiatan terakhir yaitu monitoring dan evaluasi berkala. Tahapan pertama selalu memonitoring website dengan hasilnya nanti capaian penggunaan melalui analisis data traffic website. Kemudian mengevaluasi kinerja website dengan hasil laporan perkembangan dan rekomendasi perbaikan. Semua kegiatan akan eh, terkait dengan 7 nilai-nilai ASN berakhlak. Kemudian berikut rencana rancangan jadwal kegiatan saya untuk perencanaan nanti dimulai di minggu kedua dan ketiga Agustus. Penyusunan standar konten itu di minggu ketiga dan keempat. Pengunggahan konten dan integrasi dengan sosial media itu dimulai di minggu akhir Agustus hingga awal September. Dan pengembangan fitur nanti di minggu pertama dan kedua, kemudian monitoring dan evaluasi berkala itu di minggu kedua dan ketiga September. Oke, cukup buat Mbak Vera. Ya, Ya. baik terima kasih apa namanya buat Mbak Vera yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Untuk berikutnya bisa di-scroll ke judul ya Mbak ya. Ya. Untuk kesempatan yang pertama kami berikan terlebih dahulu kepada Bapak Mentor Pak Arief untuk memberikan dukungan dan juga penguatan ya terhadap rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh Mbak Vera. Monggo Pak Arief. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Ibu Dr. Nimatul Afiah, seorang dokter baru, yang yang terhormat Dr. Hajah Nurul Kamil Kamilati. Kamilati Kamilati. MPD.
Dengan saya Ibu di Ngapunten. Kaitannya dengan seminar rancangan aktualisasi ini berkaitan dengan Latsar atas nama atas nama Swastia Vera Saskia. Intinya kami sangat mendukung Ibu. Kaitannya dengan memang benar kaitannya dengan dioptimalisasi webnya Kementerian Agama Kota Magelang. Memang ada beberapa hal yang memang perlu kita tingkatkan adalah daya tariknya ke masyarakat atau daya tariknya untuk web untuk yang ada di Kemenak. Mungkin kami juga mengambil dari webnya yang kami pakai punyaan kami yang kemarin dengan judul Tata Percepatan Optimalisasi yang punyaan saya. Mungkin bisa untuk mengisi di webnya web Kemenak Kementerian Agama Kota Magelang seluruh informasi yang ada atau daya tarik yang ada di web Kementerian Agama Kota Magelang sehingga bisa menambah untuk masyarakat atau semuanya untuk bisa menggunakan web di Kementerian Agama Kota Magelang. Intinya adalah salah satunya adalah masalah informasi yang ada di Kementerian Agama Kota Magelang. Memang selama ini memang masih minim lah, minim untuk untuk melihat atau apa ya mencari informasi itu di Kementerian Agama itu mungkin ada beberapa hal yang mungkin di isu untuk Sasmita itu memang dikaitannya dengan beberapa isu yang berkembang yang di Kementerian Agama Kota Magelang. Makanya kami sangat sangat setuju sekali kaitannya dengan memberikan dukungannya beliau untuk mengoptimalisasikan web yang ada di Kementerian Agama Kota Magelang. Memang kemarin webnya sudah ada, mungkin kurang dioptimalisasikan. Mungkin apakah kurang daya tariknya untuk melihat di di webnya Kementerian Agama. Cuma itu apalagi yang kemarin sudah berhenti bulan Maret 2025 ini off. Mungkin ini insya Allah lah setelah ini mungkin beliau bisa mengoptimalisasikan penggunaan web yang ada di Kementerian Agama Kota Magelang. Mungkin dari kami cukup itu Ibu Nikmah. Terima kasih. Mohon untuk penguji mohon untuk arahannya kepada beliau untuk mengoptimalisasikan untuk web yang ada di Kementerian Agama Kota Magelang. Terima kasih Ibu Matur nuwun. Baik, matur nuwun Pak Arif Yuda selaku mentor yang telah memberikan dukungan dan penguatan. Ini inline kali aksi perubahan panjenengan mboten niki. Insya Allah Ibu, kami Allah ya. kami semuanya yang Latsar ini kami arahkan ke webnya yang kami buat Ibu. Kalau kemarin kami masalah tentang persuratan yang ada karena kemarin ganti judul apa yang kaitan dengan webnya, Alhamdulillah ini sudah mulai jalan. Mungkin ini baru simulasi Ibu. Tahapan kami adalah September sudah harus on semuanya. Ini simulasi bulan September insya Allah sudah mulai sehingga tampilan itu tetap kami menyandung di Kementerian Agama Provinsi tetap cuma nanti di kami masih ada kaitannya digabungkan dengan timnya. Ngoten Ibu. Baik, Pak Arif, semoga semuanya dimudahkan dan lancar semua, nggih. Baik, untuk kesempatan berikutnya kami berikan kepada Ibu Nurul selaku penguji untuk Ya, memberikannya. Monggo. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. yang sama-sama kita hormati mentor Bapak Haji Arif Yuda Himawan SEMM Kasubag Kota Magelang. Ya, selanjutnya Ibu Moderator, Ibu Dr. Haja Nikmatul Afia SOS MSI. Ini memang masih hangat baru saya nyaris lupa ini ya, tapi ya rasa. Nggih. Maaf nggih, Mbak Nikmah. Nggih. Nah, terima kasih. Iya, baru padahal saya juga datang loh, Pak. Iya, Alhamdulillah, Barakallah. Selanjutnya yang sangat kami banggakan, kami sayangi. Tadi manggilnya Mbak Dr. Nikmah, manggilnya Mbak Iya, Vera ya. Vera, Bu. Bagus sekali namanya, Mbak Swastia Vera Setia Nikmah. Ada nikmahnya juga, Esos. Oke. Baik, selamat Mbak sudah mencapai pada tahap ini. Iya, Tadi sudah disampaikan bahwa update yang terakhir itu Maret 2025 ya, ya kan. Saya
sepengamatan saya ya bahwa website kedinasan itu eh, ini loh partisipasi, kemudian partisipasi like, kemudian ya interaksi ya itu dikit gitu loh. Saya ingin tahu aja, ini selama ini like-nya berapa ya Mbak ya? Like itu kalau ada apa gitu like yang paling banyak berapa? Terus follower di websitenya Kak, masih iya rendah ya masih Mbak? rendah. Mm-mm. Sebelumnya saya cek itu Nah, masih zero, Bu. Jadi memang sebelumnya kan zero. sepertinya masih Mm-mm. ada beberapa postingan yang masih zero. Jadi sebelumnya kan dipegang itu cuma satu humas dan dengan banyak beban kerja seperti liputan di luar, Mm-mm. menghandle sosial media itu tidak bisa kehandle semua ya, Bu. Nah, eh, dan kemudian observasi saya juga kadang kan masyarakat itu memfollow akun atau Mm-mm. membuka website suatu instansi karena Iya, mereka iya. membutuhkan informasi dari instansi tersebut. Nah, sementara ini website itu saya lihat masih kebanyakan adalah berita. Oke. Jadi masih banyak berita kegiatan dan untuk informasinya masih kurang. Untuk informasi-informasi infografis itu baik itu di sosial media sama di website itu sama-sama masih kurang. Iya. Nah, nanti dengan Anda berupaya untuk mengoptimalkan website ya, website kan Kemenak Kota Magelang ini. Nah, apa upaya Anda untuk agar banyak yang like, banyak yang follower ini? Karena bisa jadi mereka itu bukan karena melihat webnya gitu kan, bukan ini bagus tidaknya, bukan itu saja gitu loh. Tapi ada hal yang lain. Apa? Siapa saja yang intinya siapa saja yang nanti akan Anda ajak untuk meramaikan untuk sama-sama menyerbu tanda kutip. Silakan. Eh, yang pertama nanti pastinya akan Kak, saya mulai dengan kolaborasi, nanti dengan kolaborasi dengan Kolaborasi. berbagai seksi itu kan ditambah informasi dan menu-menu layanan ke KUA dan menu layanan ke seksi yang lain seperti Jawa dan juga informasi-informasi tentang eh, termasuk karena kami ada pengawas halal baru, Mm-mm. jadi kami juga akan mensosialisasikan tentang sertifikasi halal, kemudian tentang zakat dan wakaf, haji. Nah, itu harapannya nanti saya bisa tambahkan di website, kemudian saya juga sosialisasikan dari website itu ke sosial media. Jadi sebelumnya memang karena ada keterbatasan SDM itu dan juga kompetensi digital, itu promosi kami memang belum Ya, maksimal, Bu. Dari website itu tidak dipromosikan ke sosial media, ke Instagram ya, yang baik. lain. Berarti nanti Jadi, Anda menyiapkan fitur, sementara kontennya nanti dari mereka itu toh. Berarti nanti Anda akan oke. mengimplementasikan, mengaktualisasikan yang nilai kolaboratif. Oke, bagus. Mm-mm. Kemudian tadi di pedoman publikasi digital, di sana kan ada banyak hal ya, antara yang ingin saya tanyakan, apa sih nanti yang akan menjadi rencana ciri khas dari website. Bisa Anda berikan gambaran secara singkat saja. Websitenya seperti apa? Dari sisi warna, kemudian fitur, apa-apa saja begitu. Tadi kan katanya ada interaktif ya, ada apa begitu. G. Iya, ada forum pengaduan. Nah, itu. Sebelumnya untuk karena ini adalah website hosting dari Kanwil, jadi mungkin memang Oh, untuk hosting. pengubahan tampilan itu mungkin akan ada beberapa batasan, tapi nanti saya akan berkolaborasi dengan peranata komputer untuk apa saja sih fitur dan tampilan yang bisa saya ubah. Kemudian Mm-mm. saya juga akan berdiskusi dulu dengan humas senior saya. Nanti kami akan menyamakan persepsi. Nanti artikel dan konten-konten seperti apa yang akan diupload, kemudian tata bahasa yang akan digunakan dan format-format yang akan digunakan. Jadi untuk pedoman itu nanti fungsinya dia menyamakan Mm-mm. persepsi dan nanti visi yang akan kami capai itu nanti konten yang seperti apa.
Harapannya konten yang lebih menarik dan kami mungkin juga akan menambahkan infografis-infografis yang karena sebelumnya memang belum ada, Bu. Oke, baik, terima kasih. Eh, ada lagi Mbak, bagaimana Anda menjelaskan bahwa rancangan aktualisasi ini sesuai dengan tusi Anda, yaitu Pranata Humas? Nah, gimana? Baik, beberapa tugas fungsi Pranata Humas itu yang pertama memang kami membangun citra positif dari instansi tempat kami bekerja dan menurut saya saat ini sosial media dan website itu merupakan wajah dari instansi dan jika wajah instansi itu terlihat tidak kurang menarik, kemudian kurang aktif, kurang profesional, masyarakat juga tidak akan mengakses seperti yang saat ini menurut saya exposure kami masih kurang. Jadi Oke. eh, aktualisasi ini, rancangan ini menurut saya sangat sesuai dengan tugas fungsi jabatan saya sebagai humas, karena saya juga selama ini juga sudah bersama tim sudah mulai membangun, meng-share beberapa pemberitaan, kemudian juga tapi sebelumnya kami lebih fokus di Instagram dan memang kami ada rencana untuk mengoptimalkan website, kemudian sosial media yang lain. Ya, baik. Jadi salah satu tugas tusi dari Renata Humas itu membangun citra positif gitu ya. Ya, Dan ada juga ya. dalam ini. Terus ukuran ukuran keberhasilan atau output dari efektivitas komunikasi publik dan membangun citra positif itu apa ya Mbak nanti? Ya, like-nya itu atau gimana? Atau gimana? Menurut saya suksesnya suatu instansi kan sebelumnya juga kami karena di Kota Magelang itu ini ya Bu, wilayahnya tidak terlalu luas, jadi kami hanya ada 3 kecamatan. Kemudian juga contohnya seperti kemarin untuk pendaftar haji pun kami hanya 144. Nah, menurut saya kesuksesan kami nanti akan terlihat selain ya dari itu likes, dari view, kemudian juga harapannya informasi yang kami berikan itu sampai ke masyarakat, banyak masyarakat lebih mengenal tentang kantor Kemenak Kota Magelang, kemudian juga lebih mengikuti program-program kami. Seperti itu. Ya, ya. Satu lagi aja Mbak, bagaimana Ya. penerapan nilai loyal dan kompeten dalam rancangan aktualisasi Anda? Baik, Bu. Untuk nilai loyal itu jelas terlihat karena dalam pembuatan perancangan website ini, saya juga meningkatkan dan membangun citra positif kantor kami, kemudian juga mensosialisasikan visi dan misi serta nilai budaya kerja dari kantor kami, mengintegrasikan nilai-nilai Kemenak yang memang harus ada dalam setiap publikasi saya. Kemudian untuk dari segi kompeten itu jelas tergambar karena dalam pembuatan website, kemudian publikasi itu saya mengasah keterampilan kompetensi saya sebagai Pranata Humas, juga eh, dan tim-tim lainnya, ASN lainnya, karena pasti Ya, ini nanti bentuk hasil kolaborasi, jadi semua saling mengasah kompetensi kamu. ya, bagus Mbak. Selamat ya Mbak ya. Semoga sukses Mbak Vera. Terima kasih, Alhamdulillah Bu. rabbil alamin. Terima kasih atas Mm-mm. masukan dan arahannya. Terima kasih Bu Ya, Nima Mbak dan Ni, Pak sudah Mbak Ni. Waman Ya, atas waktunya hari ini. baik. Terima kasih kepada Bu Nurul dan juga Bapak Mentor yang telah memberikan penguatan. Mbak Vera, sekali lagi selamat dan semangat selalu ya. Semoga sukses dan dimudahkan untuk aktualisasinya. Baik, Terima mungkin kasih. akhiri untuk Mbak Vera, Pak Arif, sukses selalu Pak. Matur Oke, nuwun. Alhamdulillah Ibu, mohon izin Ya, Terima Pak. Saya kasih izin Ibu Nurul. stop share screen ya, Ibu. Bu. Ya, Mbak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk Ya, yang terima kasih ya, Bu. Saya Mbak, izin ya.